Kata Syahrini juga, ikhlas itu tidak diketahui oleh malaikat untuk ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matil ukhuwah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Al-hadits atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kepada seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat kemerdekaan. Atas nikmat tersebut marilah kita ikrarkan dengan kalimatul hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada usaha sanah kita, suri teladan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu nabi yang ummi, nabi yang akan kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dalam suasana memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kemarin di hari Sabtu kita sudah melaksanakan upacara, bendera sudah dikibarkan. Maaf. Upacara bendera sudah dikibarkan dan penurunan pun sudah diturunkan. Sekarang kita tinggal mengisi kemerdekaan di Republik Indonesia, memakmurkan negeri kita, mengisi dengan isian yang baik, yang sesuai dengan harapan para pendahulu kita, para pejuang kita, mereka yang dengan gagah berani, dengan perkasa telah mengorbankan seluruh yang dimiliki sehingga kita bisa merdeka. Mudah-mudahan kemerdekaan kita ini sepanjang zaman, sepanjang masa, sampai nanti anak cucu kita betul-betul merdeka, baik secara zahir maupun secara batinnya, karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan perjumpaan kita kali ini, kita akan bersama-sama membahas satu bahasan tentang ikhlas. Ikhlas adalah sebuah kalimat yang ringan untuk diucapkan dan berat untuk diamalkan. Seperti halnya kalimat ikhlas itu sendiri menjadi sebuah kalimat yang dijadikan surah di dalam Al-Quranul Karim. Surat Qul Huwallah itu adalah surat Al-Ikhlas, yang artinya memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita jumpai lafaznya adalah qul huwallahu ahad. Katalah engkau ya Muhammad SAW, dia adalah Allah yang Maha Esa, Allah Subhanahu. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak beranak wa lam yulad, dan juga tidak diperanakan. Dari ayat 1 sampai terakhir jamaah, kita tidak menjumpai kalimat di sana ada kalimat ikhlas. Al-ikhlas tidak ada. Dalam itu disebut surat Al-Ikhlas. Itulah hakikat keikhlasan. Meskipun tidak tertulis, meskipun tidak diucapkan, tetapi dapat kita rasakan. Karena keikhlasan adalah sesuatu hal yang tanpa batas. Apapun yang dilakukan semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, inilah gambaran orang yang ikhlas. Dia tidak akan mengaku-ngaku dirinya sudah ikhlas. Tidak akan menulis-nulis bahwa dirinya sudah ikhlas. Karena memang bukan pujian dari manusia atau dari makhluk atau siapapun untuk amalannya. Karena yang namanya amal soleh jamaah, al-amalu soleh, amal soleh adalah amalun illa yuhibbullah. Amal yang ingin dicintai, ingin dipuji, semata-mata yang memuji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit pun tidak mengharap pujian makhluk. Itulah amalnya ikhlas. Jadi kalau dalam hati kita masih ada rasa kerentak, masih ingin dipuji selain Allah, dipuji makhluk, baik orang terdekat kita, oleh para tokoh, oleh siapapun, istri, teman dan sebagainya, ini baru OTW ikhlas. Seperti itu. OTW amal soleh. Kalau amal soleh yang ini adalah apa? Semata-mata mengharap pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sedikit kita kutipkan asbabun nuzul surat Al-Ikhlas. Yakni suatu hari ada orang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, sif lana rabbak. Wahai Muhammad, coba ceritakan olehmu bagaimana surah, bagaimana gambaran Tuhanmu. Ahwa min fiddah, ahwa min qamin aw syai'. Apakah Rabbmu itu dari sesuatu hal makhluk yang tercipta atau dari makhluk? Maka untuk menjawab pertanyaan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan surat Al-Ikhlas, menceritakan bagaimana keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemurnian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sudah jelas inilah tauhid kita, keyakinan kita, akidah kita, ibadah kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Tidaklah kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali untuk ikhlas, mukhlishina lahu. Semata-mata kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, bila mana ikhlas ini dikaitkan dengan kemerdekaan kita, Masya Allah, para pejuang adalah orang-orang yang paling ikhlas untuk mendapatkan kemerdekaan. Perjuangannya tanpa balas, perjuangannya tanpa imbalan. Masya Allah. Mereka betul-betul mengharapkan kemerdekaan tanpa mengharapkan kepemimpinan, tanpa mengharapkan pujian. Orang-orang tua kita terdahulu, nenek moyang kita pejuang 45. Mungkin mereka banyak yang berjuang bisa-bisa, tapi anak cucu mereka telah menyembunyikan perjuangan kakek moyangnya, orang tuanya. Sudah dipendam jasa-jasanya, cukup dirasakan. Tidak ingin terkenal menjadi seorang pahlawan, tidak. Tidak ingin dikenal menjadi seorang pejuang, tidak. Makamnya, makbarahnya pun biasa saja. Tidak ada simbol ini, para pejuang diberikan tanda kehormatan, bendera di makamnya. Kita banyak jumpai di Wareng atau di Purworejo ini, Masya Allah. Di sana taman pahlawan. Di daerah Purworejo sana, di Sucen itu juga. Masya Allah. Meskipun tanpa tanda seperti itu, tapi mereka adalah pahlawan tanpa
tanda pemenang. Cukup namanya dikenal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pejuang. Hadiahnya apa? Hadirin, kemerdekaan. Ya. Yang berjuang bersama-sama, bersatu padu. Karena kalau sudah bersatu, berpadu akan kuat. Penjajah akan mundur dengan sendirinya, takut kepada orang Indonesia. Hadirin rahimakumullah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang panjang bahwa keikhlasan ini sangat penting kita jaga. Untuk siapa saja? Kalau di hadis itu kita diingatkan supaya meraih ikhlas ini adalah seorang dermawan, seorang qari, dan seorang mujahid. Seorang dermawan ini ketika masih di dunianya ini sering berinfak, sering bersedekah. Tapi dalam hatinya apa? Dia ingin dikenal sebagai seorang yang dermawan, seorang sakhi, orang yang dermawan. Nanti di akhirat merugi dia. Ditanya oleh para malaikat, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau telah mendapatkan julukan sebagai seorang sakhi, seorang dermawan. Di akhirat sudah tidak ada pahala lagi. Maka Allah memerintahkan para malaikatnya untuk menyeret orang tersebut dimasukkan dalam neraka. Masya Allah. Ini rajin berinfak, bersedekah. Bukan karena ikhlas, tapi karena apa? Ingin disebut sebagai seorang dermawan. Ini kita betul berjamaah, kita perlu hati-hati menjaga niat kita ini. Karena kita menjaga niat sebelum beramal, sewaktu beramal, dan setelah beramal. Bahkan ada yang mengajarkan kita banyak-banyak istighfar setelah beramal baik. Masya Allah. Jadi istighfarnya kita hari ini bukan setelah berdosa, berbuat maksiat, tidak hanya itu. Setelah beramal baik kita perbanyak istighfar. Bisa jadi ditakutkan amal baik kita malah banyak mengeluarnya untuk orang lain. Kemudian jamaah, ada seorang qari, seorang pembaca Al-Quran, seorang hafiz Al-Quran, suaranya yang indah, hafalannya yang lancar. Ya. Tapi karena di dunia dia mengharapkan supaya disebut Al-Hafiz, Al-Alim, Al-Qari, yang hafal Qurannya Masya Allah bagus, lancar, tidak lupa-lupa, ya. Tidak salah-salah, katakanlah. Tiap tahun imami terawih 30 juz, Masya Allah. Nah, tidak membuat, kalau membuat sombong supaya disebut, wah dia seorang hafiz. Gelarnya dipampang di belakang. Seorang qari, sudah internasional lagi. Maka jangan mau hati-hati dalam menjaga niat. Karena nanti sifatnya seorang membaca Quran tadi, seorang qari, seorang tadi kalau di akhirat, kalau niatnya bukan karena Allah, seperti yang pertama tadi, orang sakhi, orang yang kaya. Maka dikatakan kepadanya, engkau telah mendapatkan apa yang kau inginkan. Ingin disebut qari, ingin disebut hafiz, ingin disebut alim, sudah dapat ketika masih di dunia. Di akhirat tidak dapat apa-apa. Maka malaikat diperintahkan untuk menyeret, masukkan dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga ada seorang siapa? Mujahid. Seorang mujahid, seorang syahid, syuhada yang ikut berperang, ya. Mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya, nyawanya, berjuang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam hatinya niatnya tidak karena Allah semata. Dia berniat ketika berjuang ingin mendapatkan julukan sebagai seorang syahid. Wah, dia gagah berani menumpas musuh di medan perang, maju paling depan. Ternyata dalam hatinya masih ada rasa ingin disebut seorang syahid. Maka nanti di akhirat dikatakan, kadzabta, engkau berdusta, bahwa engkau berjuang bukan karena Allah, engkau berjuang karena engkau ingin disebut sebagai seorang syahid, seorang qatil, seorang syuhada, seorang mujahid, dan engkau telah mendapatkan julukan itu ketika masih di dunia. Maka dia diperintahkan supaya malaikat membawanya ke dalam neraka. Wa'iyadzubillah. Kita berlindung dari itu semuanya. Jamaah rahimakumullah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan dalam sebuah kisah, kalau tadi 3 orang itu niatnya bukan karena Allah, ya, ini ada satu kisah yang betul-betul dirinya telah memahami keikhlasan. Ya. Dia seorang orang yang kaya, orang yang rajin berinfak, bersedekah, tapi dia sedekahnya betul-betul semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia niat 3 hari berturut-turut dia akan bersedekah, 3 malam berturut-turut.
kepada siapapun, tidak peduli itu siapapun. Ya. Malam pertama jamaah, orang yang dermawan tersebut telah bersedekah, tetapi sedekahnya jatuh kepada pelacur, ya, kepada penjajah. Kenikmatan yang sementara itu cuma rahimahullah. Maka esok paginya orang mencibir, oh tadi malam ada seorang pelacur telah mendapatkan sedekah yang banyak. Maka setengahnya kurang lebihnya dia merasa getun, ya Allah getun rasanya ini, ingin sedekah itu supaya dimakan oleh orang yang baik, ini malah sedekah. Ternyata tidak tahu yang dapat malah seorang pelacur. Kemudian malam keduanya malam keduanya dia bersedekah lagi, berinfak lagi. Ternyata pagi-pagi orang banyak menceritakan, oh tadi malam ada seorang pencuri. Seorang pencuri malah mendapatkan sedekah. Ini orang yang berinfak pun kembali lagi muhasabah, ya Allah, ini mengapa sedekah saya kok jatuh kepada seorang pencuri. Tapi apa dikatakan, memang sudah diniatkan dia bersedekah kepada siapapun. Dan malam yang ketiga, Masya Allah, dia bersedekah memberikan hartanya, ternyata yang menerima adalah orang yang kaya raya. Kami pelit jawab. Maka bagaimana selanjutnya? Masya Allah. Selanjutnya kisah itu karena keikhlasan dari orang yang memberi sedekah tersebut, semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, berkah infak sedekahnya Allah telah rubah 3 orang tadi. Yang tadinya pelacur, maka Allah rubah sifatnya menjadi dia menjadi seorang wanita yang salihah. Dia berhenti dari pekerjaan tersebut yang tidak halal. Masya Allah, coba. Karena dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang pertama bertobat dari perzinahannya, pelacurannya, dan dia kembali ke jalan yang benar. Kemudian seorang pencuri, ya, orang yang pencuri pun dia bertobat setelah menerima sedekah dari orang tersebut. Dia bertobat dari mencurinya, tidak mencuri lagi, dan dia menjadi orang yang saleh, ahli ibadah. Begitu juga tidak luput orang yang kaya juga. Orang kaya yang tentunya pelit, berkah menerima sedekah. Orang yang ikhlas karena Allah, dia menjadi orang kaya yang dermawan dan tidak pelit lagi. Itu jemaah. Berkahnya keikhlasan menurunkan hidayah. Ya. Hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala telah dibuka dengan jalan-jalan keikhlasan. Baik, hadirin rahimakumullah. Kita kutip satu makalah dari Syekh Junaid bin Muhammad rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin jilid 2 halaman 92. Syekh Junaid mengatakan bahwa ikhlas ini merupakan rahasia antara Allah dan hamba. Rahasia antara abdul dan khaliq, antara Allah dan manusia, Rob kita yang telah menciptakan kita dan diri kita sendiri. Orang lain tidak tahu amalan kita ikhlas atau tidak, ya. Karena hati kita ini langsung yang menilai adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ikhlas ini jamaah tidak akan mumbul, tidak akan besar kepala karena pujian, dan tidak akan minder nangis karena celaan. Terus dia tetap istiqomah berjalan di jalan yang benar. Ya mungkin orang yang ikhlas ini mengalami riya, mengalami sukma sebelumnya, mengalami tidak ikhlas itu hal biasa. Memang itulah seperti itu. Itulah jalan awal untuk ikhlas seperti itu. Yang mengalami tidak ikhlas. Tapi nanti kalau terus istiqomah, lama-lama akan diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Rahasia sir antara seorang hamba dengan Rabbnya. Rahasia yang tidak boleh kita buka jemaah. Ini harus kita tutup sampai akhir hayat kita. Biar kita mampu menutupi amal kita ini yang ikhlas ini semata-mata karena Allah, Masya Allah. Nanti di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala bukakan amal itu untuk kita dengan pahala karunia yang besar dari Allah. Yang namanya ikhlas itu walaupun dikubur sedalam puluhan meter katakanlah, nanti di akhirat akan ditampakkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak usah diumbar-umbar, maka punya dahsyat, efek yang dahsyat untuk kita. Kemudian jemaah, kata Syahjana juga, ikhlas itu tidak diketahui oleh malaikat untuk ditulis. Masya Allah. Tidak diketahui malaikat untuk ditulis.
Karena para malaikat, malaikat raqib pencatat amal baik, ya, ini adalah malaikat yang menulis apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, dan tidak menulis apa yang kita rasakan dalam hati kita. Masya Allah. Ya, seperti itu. Apa yang kita ucapkan, kita lafadzkan, ditulis oleh para malaikat. Oh, si fulan di pagi hari telah membaca doa pagi hari. Allahumma bika asbana bika amsayna ila akhir seperti itu. Oh, si fulan ini kalau pagi rajin bangun tahajud, rajin sholat duha, ini tertulis di malaikat Rabbi. Tapi kalau masalah hati, Masya Allah, ini ditulis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kita jumpai di catatan para malaikat. Bisa jadi di catatan para malaikat ini tertulis amalan, tapi di sisi Allah itu baru gambar amal. Karena dikerjakan tidak ikhlas. Mungkin di sisi para malaikat kita hanya mengerjakan sesuatu amalan yang remeh, memindahkan duri dari jalan, ya, atau berkata baik bagi seseorang, atau memberikan permen kepada anak kecil, Masya Allah, ya. Tapi hati kita betul-betul ikhlas mata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kala yang menjadikan amal kita besar. Fatahsabunahu hayyina wa huwa indallahi 'azim. Kita mengira perkara itu kecil bagi kita, padahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah perkara yang besar. Bisa jadi itu amal soleh menurut kita kecil, tapi di sisi Allah itu adalah amal soleh yang besar. Bisa jadi menurut kita itu dosa yang kecil, tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tergolong dosa yang besar. Hadirin, kemudian saya juga mengatakan tidak diketahui oleh syaitan untuk dirusak. Nah, ini syaitan itu sudah berjanji, la aghyannahum ajma'in, ya Allah berikan aku umur yang panjang, nanti akan aku sesatkan manusia agar mereka tidak berjalan di atas jalan yang lurus. Aku ingin mencari teman yang banyak masuk neraka. Satu, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali satu, ya Allah, yang tidak aku bisa goda, yaitu orang-orang yang telah Engkau ikhlaskan di dalam setiap langkahnya. Mukhlis itu jamaah adalah orang yang berbuat ikhlas, diusahakan oleh dirinya sendiri, kemampuannya sendiri. Tapi kalau sudah mukhlasin, ya, ini orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan orang yang ikhlas. Kemudian yang terakhir ini, ya, dan tidak pula diketahui oleh hawa nafsu untuk dipalingkan. Hawa nafsu alladzi baina jambaika, yang senantiasa menyertai diri kita, yang senantiasa gendoni kita untuk berbuat baik, ya. Kalau berbuat baik jamaah, hawa nafsu kita ini gendoli, jangan, ayo sholat, nanti dulu, nunggu komat, belum komat, masih ada. Ayo kita ngaji, nanti aja ngajinya masih bisa, sekarang buat istirahat dulu, mainan HP. Nah, itu kalau kebaikan itu biasanya yang harus gendoli, ayo sudah kok, nanti dulu, masih banyak keperluan buat bayar tagihan dan sebagainya. Sedekahnya yang sisa saja nanti, ya, itu digoda oleh hawa nafsu kita. Maka kita katakan hawa nafsu, sudah waktunya adzan berkumandang, kita hentikan seluruh pekerjaan, kita tekan hawa nafsu kita. Sudah, kita mengalahkan hawa nafsu, kita menangkan syariat, maka insya Allah ini akan menimbulkan jalan-jalan yang ikhlas. Baik, hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya dengan adanya motivasi tentang keikhlasan ini, kita semakin hari semakin tambah ikhlas di dalam amalan kita, dalam amaliyah kita. Karena kalau amaliyah bagus, maka nanti rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit akan turun bercurah-curah ke diri kita dan ke seluruh umat. Tapi kalau kita beramalnya masih ada campuran niat yang lain selain karena Allah, ya, apalah daya kita mendapatkan lelah saja, ya. Maka bisa kita sampaikan apa yang sering kita ingat, itu sering kita dengar, supaya lelah kita menjadi lelah. Nah, itu lelah menjadi lillah. Caranya apa? Dengan keikhlasan. Jamaah rahimakumullah, ya. Mungkin cukup sekian
kajian kita pada kesempatan kali ini. Silakan jamaah bisa ditonton mulai dari awal sampai akhir, kemudian bisa share link YouTube ini kepada teman-teman kita maupun di setiap akun Bapak Ibu semuanya. Insya Allah akan menjadi amal jariah solehah untuk Bapak Ibu semuanya. Semakin kita men-share kebaikan, maka kebaikan yang akan semakin menyebar dan rahmat Allah semakin turun ke negeri kita tercinta Indonesia ini. Ila liqa ma'assalam fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.